Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ibu Taibatul Alimi dengan NIM 25111743043 kelas 2025B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan mewawancarai guru SD dari Desa Banyudono. Nah, Ibu boleh perkenalannya? Oke. Perkenalkan, nama saya Wila Nur Aprilianti. Saya salah satu guru kelas 5 ya, terutama di SD Negeri Banyudono 1 ya. Lokasinya di Ngerini itu. Jadi teman-teman, kita hari ini akan mewawancara dengan Ibu Wela. Nah, Ibu Wela ini boleh cerita nggak sedikit tentang riwayat pendidikannya mulai dari SD sampai ke kuliah, terus bisa sampai jadi guru SD di Banyudono? Oke, baik ya. Mungkin ceritanya agak mungkin berbeda ya. Jadi saya tuh pertama TK ya, TK-nya ya biasa di TK di Selatinata dan namanya TK 98. Kemudian saya menempuh pendidikan SD itu di SDN Selatinata 3 karena saya emang asli Selatinata asalnya. Kemudian saya SMP-nya di SMP 1 Ngariboyo. Kemudian saya SMA-nya di SMA 2 Magetan, saya mengambil jurusan IPA. Nah, sebenarnya saya bukan jadi jurusan PGSD ya. Saya itu kuliah itu di Universitas 11 Maret di UNS itu saya ngambil jurusan pendidikan fisika. Nah, setelah pendidikan fisika, kemudian ada program PPG dari pemerintah, saya ikut PPG, PPG-nya juga masih fisika ya, masih fisika. Kemudian di tahun 2023 ada lowongan P3K itu di PGSD, jadi saya mulai tahun 2023 itu mulai kerjanya 2024 sampai sekarang menjadi guru SD, seperti itu ya. Oh, begitu. Lalu boleh tahu nggak alasannya kenapa tertarik untuk menjadi guru di sekolah dasar? Oke. Mungkin alasannya ya, untuk yang pertama itu karena nggak ada lowongan fisika ya. Gitu. Yang pertama, karena saya kan dari fisika. Nah, kebetulan waktu awalnya pengennya tetap jadi guru SMA di fisika. Tetapi karena emang ada sesuatu lain hal, nah saya tertarik di guru SD. Kenapa? Karena saya sebelumnya itu juga ada bimbel itu di anak SD, SMP. Nah, saya rasa anak SD seru nih ya. Saya ingin mencoba hal baru, saya ingin mencoba pengalaman baru karena saya pengalamannya itu sebelumnya di waktu S1 sama PPG itu mengajarnya di anak usia remaja ke atas ya, SMA. Saya ingin mencoba hal baru, gimana sih rasanya menjadi guru SD. Saya mencoba pengalaman seperti itu. Oh begitu ya. Terus menurut Ibu suka nggak jadi guru SD? Jadi guru SD ada suka dukanya ya. Kalau jadi saya mungkin awalnya agak culture shock ya, mungkin terbiasa mengajar anak kelas besar. SMA, kalau ngajar SMA itu gampang, dikasih materinya tap materinya ini langsung cepat gitu. Tapi ternyata anak SD itu perlu bimbingan dari awal. Tidak hanya mungkin saya belum pernah mengajar durasi lama ya, sebelumnya SMA pun hanya waktu PPL, jadi tidak terlalu banyak pengalaman. Setelah saya mengajar ke SD, ternyata mengajar anak SD itu tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membentuk karakter anak itu. Apalagi anak SD itu berbagai macam background keluarga itu sangat mempengaruhi prestasi di sekolah. Itu yang perlu hal baru yang saya dapatkan ketika mengajar di SD. Oh begitu. Nah, begitu teman-teman latar belakang tentang Ibu Wela ini. Jadi kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Nah, menurut Ibu itu pendidikan karakter apa sih? Terus penting apa enggak diterapkan sejak dini di sekolah dasar? Menurut saya, tadi sudah saya menyetil di awal itu karena itu pengalaman baru saya di SD. Menurut saya pendidikan karakter itu pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Karena apa? Karena anak zaman sekarang itu terutama sangat beda sama seperti waktu zaman sekolah. Waktu saya tahun 2000 SD itu tahun 2005 sampai 2011. Itu mungkin berapa tahun yang hampir 20 tahun yang lalu itu ya, hampir belasan tahun yang lalu itu beda banget karakternya anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Kalau anak zaman dulu itu mungkin sama gurunya itu nggak takut segan, ya kan. Tapi kalau zaman sekarang atau mungkin karena saya masih guru muda ya, jadi mereka itu menganggap saya itu cenderung teman. Tetapi ada kalanya ada beberapa siswa itu yang mungkin lebih melunjak. Ada ternyata. Ada. Jadi terutama di kelas 5 sekarang saya ini ya. Kalau kelas 5 sebelumnya mungkin problem karakter siswanya tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau di kelas 5 sekarang itu saya punya PR yang sangat besar untuk memperbaiki
karakter siswa. Karakter siswa itu terpengaruh karena ada beberapa hal ya, menurut saya ya, dari berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama dari pola asuh orang tua, kemudian ada dari faktor pergaulan. Nah, seperti itu. Yang paling mendasari karakter anak di sekolah itu berdasarkan pengalaman saya itu terutama keluarga. Jadi karakter paling menonjol anak SD ya terutama ya, itu tuh dari keluarga. Kalau di sekolah itu perlu tanpa adanya campur tangan dari keluarga itu sangat kesulitan. Lalu nilai-nilai karakter utama yang diajarkan di sekolah dasar itu apa aja? Boleh disebutkan? Oke. Nilai karakternya ya, yang pertama mungkin sopan santun ya. Sopan santun itu ya. Pasti. Jadi anak-anak itu diajari yang pertama itu sopan santun. Terus yang kedua kejujuran. Nah, anak-anak sekarang mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak jujur, misalnya suka berbohong lah, suka membohongi gurunya, tapi mereka nggak sadar bahwa gurunya itu dulu juga bekas murid apa yang mereka bohong itu kita juga sebenarnya dulu sudah melakukan. Sudah tahu. Jadi kadang aku ke anak-anak nggak usah bohong, boleh tahu loh kayak gitu. Jadi kejujuran, terus sopan santun, terus kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu harus diterapkan ke anak, apalagi terutama kalau dikasih tugas kayak gitu. Anak sekarang tuh cenderung misalnya saya ada misalnya berhalangan hadir gitu ya. Terus mereka itu dikasih tugas tapi ternyata tidak dikerjakan. Nilai sopan santun, terus kejujuran, terus tanggung jawab. Nah, itu yang paling poin penting itu menurut saya. Iya. Lalu peran guru dalam membentuk karakter siswa di luar materi pelajaran itu bagaimana menurut Ibu? Menurut saya penting ya, karena peran guru itu yang pertama, guru itu di kelas tidak hanya menyampaikan materi, juga harus bisa membentuk karakter anak ya. Karena terutama anak SD itu sudah dititipkan ke sekolah, jadi gimana tugasnya guru itu membentuk karakter anak itu menjadi lebih baik, biar ada bedanya yang sekolah sama yang tidak gitu ya. Jadi menurut saya peran guru itu sangat penting dalam menasihati, konseling ya. Mungkin kalau di SMP, SMA ada guru BK ya. Tapi kalau guru SD kan nggak ada. Jadi guru kelas itu merangkap sebagai guru konseling, sebagai guru kelas, wali kelas, pokoknya semuanya jadi satu. Itu solidnya jadi guru SD itu, merangkap semua. Beda kayak kalau waktu saya di SMA itu kan yaudah saya tinggal guru mapel ya. Tinggal ngatasi mapel aja. Tapi kalau guru SD kan enggak, semua mapel, ngurusin kelas. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah itu pasti gurunya juga ngatasin. Kayak misalnya kemarin saya contoh, murid saya itu suka banget tiba-tiba ada yang nggak masuk itu alasannya simpel. Ada yang karena dia takut tidak bisa pelajaran, itu ada yang nggak masuk. Ada yang nggak ngerjakan PR, nggak masuk. Itu karena dia itu merasa takut, orang tuanya saja itu dia sudah nggak bisa ngatasin. Tapi anak SD sekarang udah nggak masuk ya? Iya, tapi itu gara-gara gitu. Nggak masuk itu bukan karena dia nakal atau bolos ya menurut saya ya. Karena kalau yang satu ini, anak saya yang satu ini tuh, dia tuh kayak tidak punya rasa percaya diri. Jadi alasan dia tidak masuk itu bukan karena dia ingin bolos, enggak, tapi dia tuh udah seragaman tapi dia tuh takut ke sekolah. Berbagai macam. Kadang dia takut sama matematika, sudah diatasin ini matematika ini sudah bisa, besoknya lagi gara-gara dia nggak belajar karena ulangan harian. Gitu. Iya, besoknya lagi ada lagi kayak gitu. Alah. Jadi anak sekarang tuh sangat beraneka ragam karakternya. Terus kalau kayak gitu ada tantangan yang sulit nggak waktu mengajarkan pendidikan karakter ke anak-anak itu? Sulitnya ya. Kalau zaman sekarang, kalau mungkin zaman dulu tuh kalau guru menasihati anak diem. Ya kan, kalau zaman dulu tuh gurunya ngomong di depan, anaknya diem. Tapi tantangannya sekarang tuh kalau gurunya ngomong biasanya muridnya ikut ngomong. Banyak kan gitu ya. Sekarang. Iya. Jadi mungkin harus tantangannya mungkin karena mereka menganggap saya itu masih muda ya. Menganggapnya kakak ya, bukan seperti orang tua di guru. Tapi saya menekankan ke anak kalau di sekolah itu saya sebagai orang tua kalian, meskipun saya usianya itu tidak terpaut jauh sama kalian, tapi kalian harus menghargai gurunya kalau bicara kayak gitu. Itu tantangan saya itu gitu. Terus cara menghadapi anak-anak yang kayak nunjukin kalau kurang baik gitu perilakunya, terus kayak bertentangan dengan nilai karakter, itu bagaimana menurut Ibu cara mengatasinya? Mengatasinya?
Cara mengatasinya saya kalau misalnya menemukan anak-anak seperti itu, saya yang pertama mungkin teguran ringan dulu. Teguran ringan dulu, kayak menasihati secara ringan, menasihati secara halus. Saya soalnya tidak bisa langsung marah dar-dar gitu, nggak bisa. Jadi biasanya kalau misalnya salah satu ya Mas Faro gitu, Mas nggak boleh kayak gitu. 1 kali 2 kali nggak bisa, biasanya saya langsung panggil ke depan. Kalau nggak saya panggil, saya bilangin gitu. Saya negurnya secara halus. Tapi kalau bener udah mentok nggak bisa diatasin, saya biasanya manggil orang tua. Langsung terus orang tuanya datang, ibunya ngomong ke orang tuanya apa? Ya kita diskusikan bareng. Orang tuanya kita panggil karena pendidikan karakter kan tidak harus dari gurunya. Maksudnya harus kerjasama antara orang tua di rumah dan gurunya. Percuma kan kalau gurunya di sekolah udah menasihati segini mungkin, tapi di rumah itu tidak didorong, tidak disupport seperti itu. Ya. Oh ya. Kan peran orang tua itu kan penting kalau dalam pendidikan karakter. Nah, pentingnya itu seberapa penting? Lebih penting dari guru atau kayak seimbang pentingnya sama gitu? Kalau menurut saya harus seimbang ya. Makanya dia harus kerjasama. Kalau di sekolah mungkin tanggungnya guru ya. Tapi kalau di rumah itu orang tua. Jadi antara orang tua dan guru itu tidak boleh ada yang saling mengguli. Jadi harus saling kolaborasi, harus saling kerjasama seperti itu. Kerjasama. Berarti orang tua itu harus kalau di rumah mengajarkan yang. Iya betul. Makanya sekarang kan kalau biasanya kerjasamanya itu ada, kalau di sekolah itu ada kegiatan parenting. Sekarang ada. Jadi biasanya itu setiap bulan apa itu seluruh orang tua itu dihadirkan ke sekolah. Itu ada parenting dari sekolah. Jadi orang tua itu juga diajarin gimana caranya mendidik anaknya di rumah, itu diajarin parenting. Biar kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga itu saling terjaga. Biar nanti karakternya anak benar-benar terbentuk. Gitu. Lalu lingkungan sekolah itu pengaruhnya besar nggak terhadap karakter siswa? Lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan mungkin ya? Ya, kayak pertemanan gitu. Itu sangat berpengaruh ya. Mungkin terutama kayak kelas 1. Kelas 1 itu mungkin yang dari rumah awalnya diam, nanti kalau dia terpengaruh dengan kelasnya yang mungkin ya tanda kutip ada yang itu mungkin bisa terpengaruh. Nah, kalau lingkungan terpengaruh di sekolah itu ada peran guru. Biasanya guru ikut campur di situ. Misalnya ada oknum siswa yang memberikan pengaruh yang tidak baik ke temannya, biasanya itu langsung ditindaklanjuti. Ditindaklanjutinya dengan bagaimana? Biasanya ya misalnya kalau ada anak yang ngajak gitu, dipanggil di ruang guru, dinasihatin itu nggak baik kayak gini gitu. Seperti itu. Langsung biar tidak istilahnya kayak tidak mencampuri, tidak memberikan efek yang buruk ke teman-teman yang lain. Pokoknya setiap ada permasalahan itu harus segera ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Itu kerjasama. Terus Ibu ada pengalaman pribadi nggak yang mengesankan tentang keberhasilan pendidikan karakter? Membentuk karakter di kelas gitu. Itu yang mengesankan ya. Itu ada satu yang sekarang udah kelas 6. Nah, itu pendidikan karakter itu ada 2 siswa cowok semua. Cowok semua. Yang satunya itu nangisan. Nangisan. Iya. Yang satunya itu usil. Nah, 2 siswa itu sering banget bertengkar. Nah, karakternya yang siswa ini emang dia sedikit sensitif, sedikit melo. Pokoknya sedikit itu kayak dia nangis gitu loh. Nah, gembeng istilahnya orang Jawa. Tapi kalau yang ini tuh usil. Nah, saya mengatasi ini, merubah anak ini gimana caranya biar tidak selalu mengganggu si anak ini. Padahal mereka kalau habis nangis ya udah main lagi. Tapi ini selalu usil terus sama si Pandu ini. Jadi itu pengalaman yang mengesankan, gimana caranya mengubah si A ini biar tidak ngusilin ini. Karena dia itu tidak hanya sama ini, sama teman-teman sekelasnya juga usil gitu. Itu yang paling mengesankan. Karena saya baru 1 tahun ya, jadi mungkin hanya itu yang baru-baru itu. Kalau yang kelas 5 sekarang itu saya masih dalam tahap proses membentuk. Jadi belum sampai keberhasilan, masih dalam tahap proses membentuk. Terus ini yang terakhir, ada pesan nggak kepada guru-guru buat tentang pentingnya pendidikan karakter? Buat guru-guru di luar sana ya,
Itu sekarang kita pendidikan karakter ke anak itu adalah tantangan besar bagi kita. Jadi kita harus bersama-sama membentuk karakter peserta didik atau siswa Indonesia itu demi mencerdaskan mereka untuk masa depan. Oke. Seperti itu. Semangat guru-guru di luar sana. Baik, oke teman-teman, sekian wawancara dari saya. Buat Bu Ella, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Gitu ya teman-teman, sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.